pagi, Kaltim Sepekan kembali lagi untuk Anda. Sejumlah peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir di Kalimantan Timur dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Kaltim Sepekan, edisi Senin 30 Maret 2020. Beberapa di antaranya cukup menyita perhatian publik, berikut cuplikannya. Warga senang kelonggaran kredit motor oleh Jokowi. Anggaran COVID-19 Pemprov Kaltim percaya diri. 2 pendeta Kutai Timur positif COVID-19. Kita awali Kaltim Sepekan kali ini di tengah kecemasan masyarakat akan penyebaran virus corona, upaya penyelundupan barang narkotika jenis sabu tetap jalan. Buktinya pekan lalu jajaran petugas Polresta Samarinda berhasil meringkus 2 tersangka dengan barang bukti 10 kg sabu. Simak informasinya. 2 orang pemuda tak berkutik ketika disergap anggota kepolisian dari Polresta Samarinda. Keduanya berinisial DN dan AS, kini meringkuk di sel tahanan polisi karena kepergok bawa narkotika jenis sabu sebesar 10 kg. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman menjelaskan 10 kg sabu itu dibawa oleh 2 orang kurir dari Kabupaten Berau menggunakan 1 unit mobil sewa jenis Daihatsu Terios warna abu-abu. Dari pengakuan tersangka, mereka diperintahkan membawa barang tersebut dengan upah 10 juta rupiah apabila sampai di tujuan. Didampingi Kasat Reskoba Kompol Sigit R. Hutomo dan Kapolsekta Sungai Pinang Kompol Ramadhani, Kapolres menjelaskan kronologi penangkapan itu. Keduanya sudah menjadi target petugas kepolisian selama sepekan. Saat mobil yang diduga mengangkut narkotika jenis sabu itu berada di antara Jalan Bontang Samarinda, petugas langsung beraksi. Petugas kepolisian terlebih dahulu berpura-pura memperbaiki ban mobil yang mengakibatkan kemacetan. Ketika mobil kedua tersangka ikut terjebak macet, polisi langsung menyergap. Tim Kaltim TV melaporkan. Eviana Rose telah mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Korban luka bakar ini sempat dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Pihak keluarga korban meminta hukuman seumur hidup bagi tersangka. Simak informasinya. Korban luka bakar hingga 70% dirawat di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo menghembuskan nafas terakhir pada Senin malam. Korban yang bernama Eviana Rose dibawa ke rumah duka di kawasan Jalan Mekarsari, RT 19 Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah pada Selasa 24 Maret 2020 pagi. Oleh pihak keluarga, korban langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Bapak korban Eviana Rose Udin mengatakan, sejak masuk di ruang IGD Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan, korban tidak pernah sadarkan diri. Dari pihak keluarga meminta agar pelaku dihukum seumur hidup. Jam 11.50 Senin malam di rumah sakit, Om. Di rumah sakit. Kondisinya gimana, Om? Kondisinya kebakar badannya 70%. Kondisinya memprihatinkan dan sekujur tubuhnya terbakar. Selama perawatan tidak ada perkembangan? Selama perawatan tidak ada perkembangan, semakin drop. Ya, semakin. Kemarin bilang sempat operasi, Om? Ya, sempat dioperasi. Setelah operasi itu sudah koma, sudah nggak sadar. Jadi kedepannya tuntutan keluarga sudah kami sepakati semua sebelum almarhum ini yang menghabiskan nafasnya. Keluarga sudah sepakat ingin menuntut pelaku seumur hidup. Yang jelas kurang lebih 1 minggu di rumah sakit ya, setelah kejadian. Karena memang keterangan medis kan korban tersebut terbakar 70%. Tadi pagi informasinya korban meninggal dunia. Pukul berapa bulan? Kurang lebih pukul 6 tadi pagi. Di rumah sakit Kanujoso. Memang selama perawatan tidak ada perkembangan fisik? Belum ada perawatan. Karena memang korban setelah kejadian itu sampai meninggalnya belum sadarkan diri.
Terus Dan nanti untuk tindak lanjut tersangka sendiri seperti apa Dan? Tetap tersangka kita proses, mungkin ada perubahan pasal? Unsur pasal lain di dalam yang kemarin kita terapkan 351 ayat 2, mungkin ada unsur pasal lain. Kompol Harum menambahkan korban sempat dirawat selama 1 minggu di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Untuk ancaman hukuman pelaku akan ditambah sesuai dengan perbuatannya. Tim Liputan Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Di Reskrimum Polda Kaltim mengamankan seorang tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di Samarinda. Dalam seminggu, pelaku menggasak 5 unit sepeda motor dengan cara menggunakan kunci letter T. Simak informasinya. Seorang pemuda warga Samarinda bernama Wawang digiring petugas Jatan Ras Polda Kaltim pada Kamis pagi lantaran melakukan aksi pencurian dengan pemberatan. Tersangka Wawang mencuri 5 sepeda motor dengan cara menggunakan kunci letter T yang dibuatnya. Dalam 1 minggu, pelaku berhasil menggasak 5 unit sepeda motor. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka Wawang dengan cara menyatroni rumah korban yang dianggap kosong. Tersangka masuk halaman rumah korban dengan cara merusak kunci pintu pagar. Sepeda motor yang berhasil diambil pelaku digunakan dan sebagian dijual dengan harga 2 juta rupiah. Wadir Krimum Polda Kaltim, AKBP Roni Faisal mengatakan, pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Pelaku melakukan aksinya berdua dengan rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran kepolisian. Tersangka saat ini sudah mendekam di balik jeruji sel tahanan Polda Kaltim. Tersangka akan diancam dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Idris, Tim Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Ada lihat rumah kosong yang bersangkutan masuk dengan merusak kunci dan mengambil motor dengan menggunakan kunci T. Letter T. Ya, di Satroni betul. Residivis dan rumah kosong. Yang bersangkutan ini adalah residivis. Residivis dan pasal yang diterapkan adalah 363 ayat 1 KUHP dan 5 KUHP junto pasal 65 KUHP terkait masalah pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan. Mas, ngambilnya kemarin gimana? Disantronin dulu ke rumah itu? Ini ngambilnya ada apanya? Ada kuncinya sendiri, Pak. Nah, terus kamu sabnya kalau masuk rumah gimana? Kamu rusak kunci rumah? Enggak masuk rumah, Pak. Di parkiran. Coba itu. Di parkiran. Parkiran rumah. Parkiran rumah. Sudah berapa banyak motor diambil? Cuma ini aja. Itu aja. Berapa? Cuma ini aja. Ya berapa Bro, ini? 5. Itu diambil buat apa, Bro? Itu kamu buat apa? Buat apa? Mau dipakai aja. Dipakai aja. Pakai apa mau dijual? Dijual bagian. Dijual juga ya? Kamu sama siapa? Ya. Hah? Kebakaran terjadi Selasa siang 24 Maret 2020 di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasar Mangkurawang di Jalan Usaha Tani dilalap si jago merah. Api mengamuk menghanguskan Pasar Mangkurawang. Setidaknya 2 rumah penduduk dan 8 kios penjual buah-buahan di Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara habis dilalap si jago merah. Kobaran api siang hari itu Selasa 24 Maret 2020 merambat sangat cepat, namun masyarakat dibantu petugas pemadam yang sigap berdatangan
mampu mengendalikan api agar tak merambat jauh ke rumah penduduk yang padat. Armada pemadam kebakaran yang terlihat di lokasi diantaranya adalah milik BPBD Kukar dan para relawan Balai Karcana, ada juga Rescue Satpol PP Kukar, Polres dan Kodim 0906 Tenggarong. Polisi masih menyelidiki sumber api, apakah karena arus pendek listrik atau disebabkan kompor. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Kaltim TV melaporkan. 6 berita selanjutnya tentang perkembangan COVID-19 mengenai permintaan DPRD Kaltim agar Pemprov Kaltim mengusulkan anggaran yang diperlukan untuk penanganan wabah virus corona belum direspon. Pemprov percaya diri dengan anggaran yang tersedia dalam APBD 2020 hanya dengan cara menggeser mata anggaran di Dinas Kesehatan Kaltim. Menghadapi wabah virus corona, pemerintah Provinsi Kaltim masih percaya diri, tidak meminta tambahan anggaran untuk penanganan agar tak meluas maupun pengobatan penyembuhan. Sampai Pemprov Kaltim mengumumkan dimulainya masa social distancing 18 Maret lalu, tak ada usulan anggaran baru diajukan ke DPRD Kaltim. Saat ini, anggaran yang dikonsentrasikan untuk penanganan COVID-19 di Kaltim bersumber dari alokasi Dinas Kesehatan Kaltim. Ada mata anggaran yang digeser sebesar 17,1 miliar, ditambah anggaran di rumah sakit rujukan yang bersumber belanja tidak terduga atau BTT. Padahal, jumlah orang dalam pemantauan terjangkit COVID-19 di Kaltim sudah semakin membesar, seiring dengan naiknya jumlah pasien positif virus corona. Jumlah pasien positif di Kaltim per hari Selasa 24 Maret lalu adalah 11 orang. Dengan jumlah total orang dalam pemantauan sebanyak 962 orang. Begitu juga jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 56 orang. Yang saya tahu di Dinas Kesehatan itu adalah menggeser dana yang ada di Dinas Kesehatan sebanyak sekitar 17,1 miliar. Itu kami gunakan untuk pembelian APD dan bahan-bahan lainnya. Nah, untuk di rumah sakit itu juga ada berapa dari menggunakan dana BTT, belanja tidak terduga. Itu untuk pembelian beberapa alat yang dibutuhkan seperti ventilator ya, dan beberapa alat-alat lain yang dibutuhkan untuk pelayanan ini. Sebelumnya, Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK dan Ketua Komisi 4 Rusman Yakub mengatakan mereka menunggu usulan dari Pemprov Kaltim soal anggaran penanganan virus corona. Jika dana darurat yang disiapkan dalam APBD Kaltim 2020 kurang, kalangan legislatif meminta segera mengusulkan kekurangannya dan siap melakukan perubahan mata anggaran APBD 2020. Soal alokasi anggaran, karena pasti memang alokasi anggaran kedaruratan kita itu tidak mencukupi untuk itu. Makanya tadi tidak sepakat supaya silakan pemerintah. Kami ini justru menunggu sekarang. Besok siap menunggu usulan dari pemerintah berapa alokasi yang dibutuhkan. Tim Kaltim TV melaporkan. Dari 11 warga positif terjangkit virus corona, 2 diantaranya adalah pendeta dari Kabupaten Kutai Timur. Keduanya punya riwayat perjalanan yang sama, yakni mengikuti sinode acara tahunan di Bogor, Jawa Barat. 2 pendeta yang kini berstatus pasien positif COVID-19 dari Kutai Timur itu 1 pria dan 1 lagi perempuan. Pendeta pria berada dalam ruang isolasi di Rumah Sakit Parikesit Tenggarong, Kutai Kartanegara, sedangkan ibu pendeta dirawat di Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Dalam jumpa pers yang digelar Pemkab Kutai Timur dan dihadiri langsung Bupati Ismu Nandar, terungkap kalau kedua pendeta punya riwayat perjalanan luar kota yang sama, yakni mengikuti persidangan sinode tahunan di Bogor, Jawa Barat pada 26 sampai 29 Februari 2020. Pendeta pria bertugas di Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur. Dia sudah meninggalkan Long Mesangat sejak 23 Februari menuju Bogor via Jakarta. Usai kegiatan sinode, dia masih lama di Jakarta dan baru kembali ke Long Mesangat pada 12 Maret. Ada 13 pendeta ini mengeluh demam dan panas, tubuh mencapai 39,9 derajat Celcius,
hingga akhirnya dirawat di RSUD Parikesit Tenggarong, Kutai Kartanegara. Hasil laboratorium mengkonfirmasi pendeta ini positif terkena virus corona. Adalah seorang pendeta yang berada di Kecamatan Long Masengat. Setelah melakukan perjalanan dari Long Masengat ke Jakarta tanggal 23 Februari 2020, di Jakarta sempat nginap 23 sampai 26 Februari, 3 hari ya. Kemudian melakukan pertemuan sidang sinode tahunan se-Indonesia di Bogor, itu 26 sampai 29 Februari. Kemudian kembali ke Jakarta 29 Februari sampai 4 Maret itu ke Jakarta. Kemudian 4 Maret sampai 12 pulang ke Long Masengat. Jadi 4 Maret sampai 12 8 hari itu di Long Masengat. Tanggal 13 Maret karena ada keluhan langsung menuju Parikesit Tenggarong, rumah sakit karena geografisnya kan dekat ke sana ya. Dengan keluhan demam, panas hampir 40 ya, 39,9. Dengan status memang kita sudah pantau kemarin kan karena mereka lapor, jadi dia sudah orang dalam pemantauan. Tanggal 14 Maret orang dalam pemantauan ini ODP menjadi, karena dirawat, menjadi pasien dalam pengawasan. Dan tanggal 19 Maret itu dinyatakan terkonfirmasi positif COVID. Riwayat Ibu Pendeta juga tidak jauh beda. Dia baru pulang dari acara persidangan sinode tahunan di Bogor ke Sangatta pada 4 Maret dan pada tanggal 5 Maret merasakan mulas, diare, lemas, dan sakit kepala. Kemudian dia berobat ke rumah sakit RSIA Cahaya Sangatta. Ibu pendeta ini sempat dirawat di rumah sakit ini sampai akhirnya dirujuk ke RS Taman Husada Bontang 16 Maret lalu. Kedua yang di Sangatta, seorang pendeta juga lewat perjalanan sama tanggal 24 Februari dari Sangatta ke Samarinda, kemudian terbang ke Jakarta. Di Jakarta tanggal 24, 25, 26, 29 di Bogor ikut sidang tahunan tadi. Kemudian 29 Februari sampai 3 Maret di Jakarta, kembali ke Jakarta. Kemudian tanggal 4 Maret dari Jakarta ke Samarinda langsung ke Sangatta. Tanggal 5 Maret kasus menunjukkan gejala mual, lemas, kemudian ada diare, sakit kepala 2 hari, berobat ke rumah sakit, salah satu rumah sakit kita di sini, Rumah Sakit Cahaya. Dan tanggal 9 Maret kontrol kembali ke rumah sakit tersebut, menunjukkan gejala batuk-batuk, kemudian lemas, makan berkurang, dan berobat. Tanggal 13 Maret karena gejala makin berat, tanggal 13 Maret ini pasien dirawat ya, dirawat di rumah sakit. Kemudian oleh dokter yang merawat itu di ronsen toraks dan memang menunjukkan ada bronkopneumonia ya, jadi memang gambaran parunya itu menunjukkan ada. Nah sejak itu tanggal 16 Maret kasus kita rujuk ke Rumah Sakit Umum Taman Husada Bontang. Jadi belum terkonfirmasi itu. Nah, tanggal 23 kemarin setelah hasil laboratorium ada, ya dikatakan positif. Langkah-langkah tracking dan pencegahan langsung ditempuh RSIA Cahaya Sangatta begitu mengetahui bahwa seorang pasiennya itu positif terjangkit virus yang belum ada obatnya itu. Langkah pertama adalah meliburkan sebanyak 26 tenaga kesehatan yang telah kontak langsung dengan pasien tersebut selama 14 hari. Para tenaga medis ini melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Langkah kedua, pihak rumah sakit menutup sementara pelayanan rawat inap RSIA Cahaya Sangatta sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Tim Kaltim TV
melaporkan. Situasi terburuk di Kaltim harus diantisipasi Pemprov Kaltim, terutama soal kebutuhan bahan pokok secara kuantitatif. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi Kaltim sudah terkoreksi sekitar 0,8%. Namun bisa lebih buruk jika dalam 14 hari ke depan wabah virus COVID-19 tidak terkendalikan. Simak informasinya. Pengamat ekonomi Universitas Mula Warman Aji Sofyan Effendi mengatakan situasi wabah virus corona telah membuat banyak negara di dunia mengkoreksi pertumbuhan ekonominya. Bahkan Cina yang semula dengan pertumbuhan 2 digit sekarang harus pasrah dengan pertumbuhan sekitar 3-4%. Begitu juga dengan Indonesia yang semula memprediksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%. Menurut Aji Sofyan, penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diprediksi pasti terjadi dan pada gilirannya memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Dia memprediksi saat ini pertumbuhan ekonomi Kaltim sudah terkoreksi 0,8% dari semula 4,7%. Jadi memang hampir semua negara sekarang ini kan sudah berada pada satu kondisi perekonomian yang tidak begitu menggembirakan. Bahkan Cina sendiri pun dalam situasi dia over likuiditas, kemudian pertumbuhan ekonominya juga sempat di atas 2 digit. Sekarang ini diperkirakan hanya berada di interval 3%, paling tinggi 5%. Itu Cina yang kita ketahui adalah sebagai raksasa ekonomi. Begitu juga Eropa sekarang dilanda oleh COVID dan mereka sebagian besar akan mengkoreksi pertumbuhan ekonominya. Sampai pada hari ini kita di Kalimantan Timur terkoreksi 0,8%. Pertumbuhan ekonomi itu terkoreksi 0,8% dari average rata-rata kita masih berada di angka 4,7%. Kalau kita berada di 0,8% koreksinya, maka masih ada sekitar 4, sekian persen ya, masih berada di 4%. Tapi ini pun jangka pendek, yang menurut saya dalam beberapa minggu ke depan. Tetapi apabila persoalan COVID-19 ini tidak selesai di 3 bulan pertama, atau dia pada akhirnya juga sampai kepada 1 semester, maka saya dapat mengatakan itu akan terkoreksi bisa mencapai angka 1,5% dari 4%. Berarti tersisa pertumbuhan ekonomi Kaltim hanya berkisar di antara 3%, 4% lah, antara 3-4%. Pilihan Indonesia tidak melakukan lockdown diapresiasi Aji Sofyan sebagai solusi terbaik dalam perspektif pertumbuhan ekonomi. Jika negara mengambil langkah lockdown, maka risikonya cukup tinggi. Bahkan Indonesia terancam chaos. Di Indonesia dengan 230 juta penduduk, itu panic buying dan kemudian supply daripada barang-barang dan jasa juga akan tersendat ya, karena efek daripada lockdown bisa mengakibatkan chaos. Artinya pemicu daripada COVID ini dengan kita melakukan lockdown itu sama bahayanya. Aji Sofyan Effendi mengingatkan Pemprov Kaltim dan juga Bulog untuk mengevaluasi masalah persediaan kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan bahan pokok jika situasi terburuk terjadi. Situasi terburuk dari wabah virus corona adalah penyebaran yang meluas sehingga pemerintah menempuh opsi lockdown. Nah, yang kita khawatirkan sebenarnya bukan di persoalan pertumbuhan ekonomi ya, karena pertumbuhan ekonomi itu adalah persoalan yang berhubungan dengan jangka panjang. Tetapi yang saya khawatirkan adalah persoalan kekinian, persoalan hari ini, persoalan bagaimana sandang pangan kita terpenuhi. Dan untuk itulah saya menyarankan bapak-bapak yang berada di Bulog untuk mencoba melakukan sebuah evaluasi kuantiti terhadap persediaan
pangan, khususnya kita di Kalimantan Timur. Kalau toh pada akhirnya kita dilakukan lockdown, ya, maka diyakini bahwa semua kebutuhan pangan yang berhubungan dengan logistik Bulog itu dapat terpenuhi dengan baik. Beras, gula, minyak makan dan lain itu harus dapat terpenuhi dengan baik. Dan begitu juga kita sangat berharap sekali tidak ada panic buying, di mana dalam jangka waktu sampai 14 hari ke depan, kalau misalnya toko-toko masih buka, kemudian mall masih buka, maka tentu panic buying akan. Mengenai tanda-tanda melorotnya pertumbuhan ekonomi di Kaltim mulai terasa, terutama restoran akibat kebijakan pembatasan interaksi sosial oleh pemerintah. Namun warga menyadari langkah social distancing yang ditempuh untuk mencegah penyebaran virus corona semakin meluas. Selama 8 hari sejak pemberlakuan social distancing oleh Pemprov Kaltim memberi dampak signifikan terhadap pendapatan usaha masyarakat. Sopir-sopir taksi mengeluhkan sulitnya dapat penumpang karena takut keluar rumah. Sedangkan pengusaha restoran mengakui omsetnya melorot sampai 40%. Salah seorang sopir taksi Pimkopau, Idham Kelvin, mengakui tingkat penurunan pendapatan yang drastis dialami dirinya sebagai sopir yang melayani penumpang dari Samarinda ke Balikpapan. Begitu juga dialami rekan-rekannya, sehingga harapannya adalah wabah virus corona cepat diatasi dan situasi normal kembali. Diakuinya saat ini tempatnya bekerja menurunkan kebijakan dengan mengurangi setoran. Namun karena jumlah penumpang yang sedikit sekali, dia dan teman-temannya masih merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami merasakan sangat luar biasa sekali dampaknya daripada pengaruh virus COVID-19 atau corona ini. Karena dari penghasilan yang biasanya kami rata-rata ya minimal 100 atau 150, terus sekarang nggak mampu. Jangankan untuk berbicara lebih, setoran aja kadang-kadang kami sudah nggak. Adapun kebijakan-kebijakan dari Pemkop sendiri itu ada keringanan yang tadinya setoran 150 menjadi 100, yang tadinya 200 menjadi 150, terus fee per bulannya 1 juta menjadi 750. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini betul-betul juga tidak ada poinnya lah, intinya ya sia-sia. Nggak bisa kita ditargetkan untuk segitu karena keadaan semakin lama semakin sulit. Sementara itu, pengelola restoran di Samarinda, Rahmat Aditya Warman, mengakui pengunjung di restorannya anjlok sejak pemerintah mengumumkan pembatasan gerakan interaksi sosial. Sebagai pengusaha, dia menyadari situasi itu dan mendukung upaya pemerintah yang sedang bekerja keras agar wabah virus corona tidak tersebar luas. Dengan maraknya wabah virus ini, dari kami sendiri restoran itu mengalami penurunan omset dengan berkurangnya jumlah tamu yang datang per harinya itu, sehingga berdampak juga terhadap penjualan kami itu sendiri. Nah, dari pemerintah juga sudah mewacanakan peraturan yang sangat-sangat bijaksana, di mana orang tidak boleh berkumpul seperti apa itu. Dari kami sendiri memaklumi itu karena juga kami takut di lingkungan restoran ini malah menjadi salah satu penyebab luasnya beredarnya virus COVID-19 ini. Jadi ya kami ada positif ada negatifnya, tapi kami lebih mencoba mengambil sikap bahwa kami mengikuti kata pemerintah seperti itu. Jadi mau penurunan omset ya kami akan tanggung dari manajemen sendiri, kami akan coba. Imbauan pemerintah agar tidak keluar rumah sampai masa 14 hari untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona membuat suasana jalan-jalan raya di kota Samarinda lenggang. Jika dalam sepekan sejak diumumkan 17 Maret masih banyak warga berkeliaran, terutama nongkrong di kafe-kafe dan warung, namun sejak adanya polisi dan Satpol PP bergerak menyampaikan imbauan, suasana kerumunan sudah semakin berkurang. Pemerintah Provinsi Kaltim memberlakukan masa belajar di rumah dan kerja dari rumah sampai akhir Maret 2020.
Namun ada kabar masa pembatasan diri terhadap lingkungan itu akan diperpanjang. Sementara itu, untuk menghadapi wabah virus corona yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah menurunkan berbagai kebijakan untuk mengurangi keresahan yang dialami masyarakat. Salah satunya adalah melonggarkan cicilan kredit motor dan mobil. Simak informasinya. Pemerintah menurunkan kebijakan memberi kelonggaran bagi para tukang ojek, sopir taksi, nelayan maupun para pengusaha mikro kecil menengah yang mempunyai kewajiban pembayaran kredit. Usai rapat terbatas di Istana Negara, Presiden mengumumkan pemberian kelonggaran itu untuk pembayaran bunga dan cicilan selama 1 tahun. Kebijakan pemerintah dijalankan melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yakni memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah 10 miliar rupiah. Itu juga berlaku bagi kredit perbankan maupun industri keuangan non-bank. Asalkan digunakan untuk usaha, akan diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai 1 tahun. Oleh karena itu, kepada tukang ojek, kepada supir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran 1 tahun. Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang. Dampak wabah virus corona membuat sejumlah usaha kecil, termasuk tukang ojek, tukang parkir, nelayan, dan UMKM ikut terpuruk. Kebijakan social distancing atau pembatasan interaksi sosial yang diumumkan pemerintah justru membuat pendapatan mereka ambruk. Keresahan mulai terjadi. Pembatasan interaksi sosial membuat semua orang tinggal di rumah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus yang belum ada obatnya itu. Tapi dampak dari situasi itu adalah terpukulnya perekonomian masyarakat, terutama kalangan bawah. Kami sebagai driver supir taksi khususnya, di samping itu ada ojol dan lain-lain yang berkaitan dengan guru yang tidak menentu kapasitasnya, tidak ada penghasilan per bulan, kita diberikan kebijakan keringanan berupa kalau memang kita memiliki angsuran kreditan di perbankan atau kita mempunyai anggunan di koperasi, ditangguhkan, intinya ditangguhkan keringanannya selama 1 tahun. Alhamdulillah itu yang membuat kami agak sedikit lega. Pemerintahan Joko Widodo juga menambah bantuan sosial dalam kartu sembako selama 6 bulan kepada 200.000 keluarga penerima manfaat atau KPM. Kemudian diluncurkan juga kartu prakerja sebagai implementasi janji Jokowi saat berkampanye menjelang pemilu 2019 lalu. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi himbauan pemerintah. Stay at home. Pesta adat Tunjung Benua di Desa Putak Loduri, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara tetap digelar meski akhirnya sepi pengunjung. Simak informasinya. Belum semua acara mengumpulkan orang banyak dibatalkan penyelenggaraannya. Di antaranya Pesta Budaya Adat dari Tunjung Benua di Desa Putak Loduri, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pesta yang digelar Sabtu dan Minggu 21 sampai 22 Maret itu tetap berjalan walaupun berkonsekuensi sepi pengunjung. Menurut Julius, Kepala Adat Tunjung Benua, mereka tetap menjalankan acara itu karena merupakan pesta budaya suku mereka yang digelar setiap tahun. Dari Dinas Kesehatan itu ada, kementerian juga ada, dan
secara khusus kayak untuk pemerintah setempat. Gitu ya, Bupati sudah mengeluarkan surat edaran bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini yang mengumpulkan orang kalau bisa bahasanya di situ. Kalau bisa itu ditahankan dulu. 75.000 rupiah bisa nego Bu ya. Bisa nego. Nah, kembali lagi ini ada juga Anja. Begini, saya katakan selaku kepala adat, kita teruskan saja. Teruskan saja. Menyimpan. Artinya silakan dari instansi pemerintah terkait baik itu camatnya, baik itu bupati, gubernur dan lain-lain instansi pemerintah. Artinya monggo tidak datang karena kita ikuti aturan. Sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara yang baik, kita ikut ketentuan-ketentuan. 140. Ibu ini. Namun satu, ini berkaitan dengan budaya, adat dan istiadat umumnya tetap jalan. Di lokasi acara adat terpasang panggung untuk tamu VIP. Kepala desa juga hadir serta kios-kios penjual souvenir khas Dayak. Banyak juga pedagang makanan dan minuman serta acara kesenian suku Dayak. Panitia juga menggelar permainan rakyat khas Kalimantan seperti sumpit, gasing, dan balogo. Hanya saja sayangnya, tak banyak warga yang datang karena ancaman wabah virus corona yang diwanti-wanti mudah tertular di tempat-tempat orang berkumpul. Pesta adat Tunjung Benuak itu sendiri diberi nama Nutuk Bahak, yakni sebuah prosesi panen ketan muda dari ladang mereka. Prosesi panen ketan itu biasanya dimulai ketika padi ketan mereka mulai masak ujungnya, dan kemudian diproses dengan campuran kelapa dan gula merah. Acara budaya Tunjung Benuak itu menurut Julius sudah masuk kalender pariwisata pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketika ada pengumuman tentang pembatasan sosial atau social distancing, para pejabat pemerintah sudah meminta mereka untuk menunda acara tersebut. Tapi, kata Julius, mereka tidak bisa membatalkan karena membatalkannya akan kehilangan momentum dari suasana panen padi itu. Kemarin kita sudah membuat ritual acara tolak bala. Kita menolak wabah penyakit. Macam-macam ini ada dan itu acara kain sudah dibuat dari turun temurun nenek moyang. Ini bisa dipakai kemarin kita sebutkan baju. Saya rasa untuk warga Tunjung Benuak dan pengunjung yang ada pada hari ini, yang tenun saya berani tentunan juga ada. Yang harapan saya selaku kepala adat tren ke depan bagaimana warga masyarakat Dayak ini untuk mengembangkan seperti yang saya pegang ini otomatis melalui kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik itu dalam bahasa adat namanya sempekat. Bagaimana pembuatan? Nah, ini sempekat semua pekerjaan yang besar kita kerjasama dengan cara berdialog. Artinya yang besar jadi kecil, yang kecil selesai. Itu sempekat kerjasama. Kemudian tren ke depan harapan saya selaku kepala adat, warga masyarakat Tunjung Benuak, masyarakat adat maju terus. Ada juga kalau halangan, tantangan, kita itu pasti ada di mana-mana. Tapi menurut saya itu bukan suatu hambatan kita tidak melangkah. Kalau di sini anggap saja ya itu batu sandungan untuk kita lebih. Karena begini Pak, jujur Pak, ini sama bahannya dengan budaya adat Tunjung Benuak ini masih banyak yang meninggal. Ya, saya selaku kepala adat masih banyak. Ini baru satu. Masih banyak yang lain lagi. Yang lebih juga songkok dari. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Sepekan hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.